Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu. Kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita nggak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta mata, tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya. Apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya, kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat, seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa. Mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown nggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana al-ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insyaallah ya. Mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan, karena apa namanya? Itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadirkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya, bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya sodakoh ya, sodakoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustadz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah bunda, bapak ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini
setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Coba Ahilman tanya, jamaah di sini siapa yang belum pernah berangkat haji dan umroh? Angkat tangan. Oke, sekarang ganti pertanyaannya. Siapa di antara bapak ibu yang pengen banget berangkat haji dan umroh? Pengen banget ya, angkat tangan ini. Amin. Amin. Insya Allah pulang dari sini Ustadz kasih hadiah umroh gratis. Brosurnya. Brosur penting kan ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dimudahin dah ya buat bisa berangkat haji dan umroh. Kemudian setelah dari sini Ustadz ngapain kita? Allahu Akbar, yuk kencengin infak sodako. Boleh, biar makin luar biasa. Ada satu keterangan hadis ya. Jadi kata Nabi SAW, ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari dari harinya seorang hamba. Bahasa gampangnya, ketika di waktu pagi setiap hari seorang hamba, malakani yanzilani, turun dua malaikat. Jadi bapak ibu, ayah bunda, rekan-rekan sekalian, setiap pagi dalam kehidupan kita itu turun dua malaikat. Berapa? Dua. Allahu Akbar. Ternyata dua malaikat ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa. Doanya adalah, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, munfiqan, kepada orang yang gemar berinfak, kepada orang yang berinfak di pagi hari tadi itu, khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Itu malaikat yang pertama. Tapi ada doa malaikat yang kedua. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, meregehese, buntut kasir, dan segala macamnya lah ya. Talafa, kebinasaan, kehancuran dari apa yang diberikan kepadanya. Nih, kalau hidup kita pengen lancar, pengen berkah, pengen dapat kemudahan, awali pagi hari kita dengan berinfak, bersedekah.